Halo para cat lovers, para babu dari majikan berbulu di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lihat kucing kalian lagi asik mainin benang jahit yang jatuh? Atau tali sepatu kalian yang ngegantung? Lucu banget kan kelihatannya? Matanya fokus, badannya siap menerkam. Kayak macan tutul mini yang lagi berburu ular paling berbahaya di dunia. Kita ketawa-ketawa, kita rekam buat story Instagram, kita pikir, gemesnya anak bulu satu ini. Tapi, pernahkah kalian berpikir kalau mainan sederhana itu sebenarnya adalah salah satu ancaman paling mematikan yang ada di rumah kalian? Kalian pikir dia cuma main-main? Atau jangan-jangan dia sedang merencanakan cara paling mahal untuk membuat kalian bangkrut di klinik dokter hewan? Hari ini, kita akan ungkap sisi gelap dari seutas benang. Siapkan diri kalian, karena setelah ini, kalian gak akan pernah lagi melihat benang dengan cara yang sama. Oh iya, sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dong, siapa nama anabul kalian yang paling suka bikin onar di rumah? Sebelum kita masuk ke bagian yang bikin merinding, ayo kita pahami dulu isi kepala si bos kecil di rumah. Ingat, kucing itu pada dasarnya adalah predator. DNA mereka itu isinya program kejar tangkap bunuh. Meskipun sekarang kerjaan mereka cuma tidur 20 jam sehari, makan gratis, dan sesekali lari-lari tengah malam kayak kesurupan, insting purba itu masih ada. Bagi mereka, seutas benang yang bergerak-gerak itu bukan cuma benang, itu adalah mangsa. Ekor tikus yang menyelinap atau ular kecil yang menggoda. Otak mereka terprogram untuk fokus pada benda-benda panjang, tipis, dan bergerak. Jadi, saat mereka melihat benang, mode pemburu langsung aktif. Ini bukan karena mereka nakal, teman-teman. Ini karena mereka menjadi diri mereka sendiri, mesin pembunuh mini yang menggemaskan. Masalahnya insting ini tidak dilengkapi dengan manual keselamatan. Jadi, mari kita mulai petualangan berbahaya ini dari awal. Bayangkan adegan klasik ini. Seekor kucing, mungkin namanya Oyen, menemukan gulungan benang wol warna-warni milik nenek. Di film kartun, ini adalah adegan yang sangat lucu dan ikonik. Kucingnya guling-guling, terjerat benang, dan akhirnya tertidur pulas dengan wajah polos di tengah kekacauan yang dia buat. Kita semua pernah melihatnya. Gambar ini tertanam di benak kita sebagai simbol kelucuan kucing. Inilah jebakan pertamanya. Kita menganggapnya sebagai mainan yang aman dan tradisional untuk kucing. Padahal ini sama saja seperti memberikan granat tangan kepada balita dan berharap yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Karena media dan budaya pop telah menipu kita selama puluhan tahun. Mereka hanya menunjukkan bagian yang lucu, tapi tidak pernah menunjukkan apa yang terjadi beberapa jam kemudian saat si Oyen mulai muntah-muntah dan harus dilarikan ke UGD hewan. Adegan lucu ini adalah awal dari sebuah potensi mimpi buruk yang sangat nyata dan sangat mahal. Oke, sekarang kita sudah tahu kalau obsesi mereka terhadap benang adalah murni karena insting predator. Otak kecil mereka yang jenius itu melihat benda panjang bergerak dan langsung teriak, "Mangsa!" Mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah refleks, sama seperti kita yang refleks mengambil HP saat ada notifikasi. Bedanya, notifikasi kita paling banter cuma bikin stres, sedangkan notifikasi di otak kucing ini bisa berakibat fatal. Mereka akan menerkam, menggigit, dan mencabik-cabik mangsa itu dengan penuh semangat. Proses ini melepaskan endorfin di otak mereka, membuat mereka merasa senang dan puas, seperti berhasil menyelesaikan misi penting. Masalahnya, otak predator mereka ini tidak diupdate dengan fitur stop, jangan dimakan. Bagi mereka setelah mangsa ditaklukkan, langkah selanjutnya dimakan. Mereka tidak tahu bedanya antara ekor tikus asli yang bisa dicerna dengan benang nilon yang akan menciptakan malapetaka di dalam perut mereka. Ini murni soal insting versus realitas modern. Inilah titik di mana semua masalah dimulai. Titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Semuanya karena anatomi lidah kucing yang luar biasa sekaligus mengerikan. Coba deh, kalau kucing kalian lagi menguap, perhatikan lidahnya. Terlihat seperti amplas, kan? Lidah mereka dilapisi oleh ratusan duri kecil yang menghadap ke belakang. Namanya papila. Duri-duri ini punya dua fungsi utama. Pertama, untuk menyisir dan membersihkan bulu mereka, seperti sisir pribadi. Kedua, untuk mengikis daging dari tulang mangsanya di alam liar. Nah, fungsi inilah yang menjadi kutukan saat berhadapan dengan benang. Ketika benang atau tali masuk ke mulut kucing, duri-duri ini langsung mengunci benang tersebut. Kucing secara fisik tidak bisa meludahkannya kembali.
Setiap upaya untuk mendorong benang keluar hanya akan membuatnya semakin tersangkut di duri-duri itu. Satu-satunya jalan bagi benang itu adalah ke belakang, menuju tenggorokan. Ini adalah jalan tol satu arah menuju bencana, tanpa ada pintu keluar darurat sama sekali. Selamat datang di kelas biologi dadakan untuk para pemilik kucing. Sekarang kita akan belajar istilah medis yang keren tapi menakutkan, linear foreign body atau benda asing linear. Kedengarannya seperti nama senjata di film fiksi ilmiah, kan? Tapi ini nyata dan sangat berbahaya. Linear artinya panjang dan tipis, seperti garis. Foreign body artinya benda asing yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Jadi benda asing linear adalah istilah medis untuk benang, tali, pita, karet gelang, atau dental floss yang tertelan oleh hewan peliharaan kita. Benda-benda ini adalah musuh utama para dokter hewan bedah. Kenapa? Karena tidak seperti menelan kancing atau mainan kecil yang berbentuk bulat, benda-benda linear ini tidak hanya diam di satu tempat. Mereka bisa membentang di sepanjang saluran pencernaan, dari mulut hingga ke usus, menciptakan masalah yang jauh lebih kompleks dan merusak. Jadi, saat dokter hewan mendengar kata linear foreign body, mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan situasi yang sangat serius. Setelah melewati lidah yang menjadi gerbang neraka, benang itu akan memulai perjalanannya ke dalam sistem pencernaan si anabul. Pertama, ia akan meluncur mulus melalui esofagus, yaitu pipa yang menghubungkan tenggorokan ke lambung. Sampai di sini, mungkin belum ada masalah besar. Kemudian benang itu tiba di lambung, sebuah kantung asam yang bertugas mencerna makanan. Nah, disinilah nasib si kucing ditentukan oleh keberuntungan. Ada skenario terbaik, meskipun jarang terjadi. Jika benang itu cukup pendek dan tidak kusut, ada kemungkinan kecil ia bisa melewati seluruh sistem pencernaan dan keluar dengan selamat di ujung lainnya bersama kotoran. Beberapa pemilik kucing yang beruntung mungkin pernah menemukan kejutan berbenang di litter box. Tapi teman-teman, kita tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan keberuntungan ini. Karena skenario yang jauh lebih umum dan jauh lebih mengerikan adalah saat perjalanan mulus si benang berhenti di tengah jalan. Dan saat itulah mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Disinilah segalanya berubah dari mungkin masalah menjadi pasti bencana. Masalah terbesar dengan benda asing linear adalah ketika salah satu ujungnya tersangkut di suatu tempat. Ini disebut titik jangkar atau anchor point. Bayangkan sebuah jangkar kapal yang dilempar dan tersangkut di dasar laut. Kapalnya mungkin masih bisa bergerak sedikit, tapi ia terikat pada satu titik. Hal yang sama terjadi di dalam tubuh kucing. Titik jangkar yang paling umum adalah di pangkal lidah. Benang itu bisa melingkar di bawah lidah dan terjebak di sana, sementara sisa benangnya terus ditelan masuk ke dalam usus. Titik jangkar umum lainnya adalah di pilorus, yaitu katup kecil yang merupakan pintu keluar dari lambung menuju usus kecil. Ketika benang itu tersangkut di sana, ia menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Satu ujung benang tertahan, sementara seluruh usus berusaha menarik sisa benang itu ke bawah. Ini seperti permainan tarik tambang di mana usus kucing kalian pasti akan kalah. Setelah benang itu terjangkar, usus kucing yang tidak tahu apa-apa tetap melakukan tugas normalnya. Tugas usus adalah berkontraksi secara berirama untuk mendorong makanan ke depan. Gerakan meremas ini disebut gerak peristaltik. Normalnya, gerakan ini sangat berguna. Tapi dengan adanya benang yang terjangkar, gerakan ini justru menjadi senjata makan tuan. Usus akan terus mencoba mendorong benang yang tidak bisa bergerak itu. Akibatnya apa? Usus akan mulai mengerut dan menumpuk di sepanjang benang, persis seperti saat kita menarik tali pada celana training atau hoodie. Usus yang seharusnya lurus dan panjang menjadi berkerut-kerut dan menumpuk seperti akordeon. Dalam dunia medis, kondisi mengerikan ini disebut plikasi, plication. Ini adalah tanda bahaya yang sangat khas dan bisa dilihat oleh dokter hewan melalui pemeriksaan USG. Saat mereka melihat usus yang berbentuk seperti akordeon, mereka tahu bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Sekarang bayangkan tali akordeon yang ditarik sangat kencang. Apa yang terjadi? Tali itu akan menekan dan menggesek bagian dalam akordeon tersebut. Hal yang sama, namun 1000 kali lebih mengerikan, terjadi di dalam usus kucing. Benang yang tegang karena ditarik oleh gerakan peristaltik usus yang terus-menerus berubah menjadi seperti gergaji kawat.
Setiap kontraksi usus akan membuat benang itu menggesek dan mengiris dinding usus yang lembut dan tipis dari dalam. Proses ini sangat menyakitkan bagi si kucing, meskipun mereka mungkin tidak menunjukkannya secara langsung pada awalnya. Perlahan tapi pasti, benang itu akan terus menggergaji, menyebabkan peradangan parah, memotong suplai darah ke jaringan usus, dan akhirnya merobek dinding usus. Ini adalah kerusakan internal yang masif. Benang yang tadinya terlihat seperti mainan lucu, kini secara harfiah sedang memotong-motong organ dalam kucing kalian dari dalam. Ketika benang itu berhasil menggergaji dan melubangi dinding usus, bencana selanjutnya pun tiba. Dinding usus berfungsi sebagai penghalang untuk menjaga agar isinya yang penuh dengan makanan yang sedang dicerna, dan miliaran bakteri tetap berada di dalam. Ketika lubang itu terbentuk, istilah medisnya perforasi. Semua isi usus itu akan tumpah ke dalam rongga perut. Rongga perut seharusnya menjadi lingkungan yang steril. Tumpahnya bakteri dari usus ke rongga perut akan memicu infeksi yang sangat besar dan cepat menyebar. Infeksi masif di rongga perut ini disebut peritonitis. Peritonitis adalah kondisi darurat medis yang sangat mengancam nyawa. Tubuh kucing akan merespons dengan demam tinggi, rasa sakit yang luar biasa, dan shock septik, di mana seluruh sistem tubuh mulai gagal berfungsi karena infeksi. Tanpa intervensi bedah darurat dan perawatan intensif, peritonitis hampir selalu berakibat fatal. Inilah alasan mengapa seutas benang bisa menjadi pembunuh yang diam-diam. Bagian tersulit dari semua ini adalah kucing adalah makhluk yang sangat jago menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dari alam liar, agar tidak terlihat lemah di hadapan predator. Akibatnya, gejala awal obstruksi usus seringkali sangat halus dan mudah sekali kita abaikan. Mungkin kucing kalian hanya terlihat sedikit lebih lesu dari biasanya. Mungkin dia tidak seantusias biasanya saat waktu makan tiba, hanya makan sedikit lalu pergi. Mungkin dia bersembunyi di bawah tempat tidur lebih lama dari biasanya. Atau mungkin dia hanya muntah sekali, dan kita berpikir, paling juga hairball. Gejala-gejala awal ini sangat tidak spesifik. Bisa jadi karena berbagai macam hal. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya. Kita sebagai pemilik cenderung menunggu dan melihat, berharap besok dia akan baik-baik saja. Padahal di dalam tubuhnya, benang itu sedang terus bekerja merusak ususnya, dan setiap jam yang terbuang akan mengurangi peluangnya untuk selamat. Jika kita melewatkan tanda-tanda awal yang halus itu, kondisi kucing akan memburuk, dan gejala yang lebih jelas akan muncul. Ini adalah tanda-tanda bahaya yang berteriak, "Bawa aku ke dokter hewan sekarang." Salah satu yang paling umum adalah muntah yang berulang-ulang. Dia mungkin akan muntah setiap kali mencoba makan atau bahkan minum air. Perutnya akan terlihat kembung dan terasa sakit saat disentuh. Dia mungkin akan mengerang atau bahkan berteriak kesakitan jika kalian mencoba mengangkatnya. Perhatikan juga posisi tubuhnya. Dia mungkin akan mengambil posisi meatloaf, seperti roti, membungkuk dengan enggan untuk bergerak, karena setiap gerakan menyebabkan rasa sakit di perutnya. Dia juga bisa menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, seperti gusi yang lengket dan mata yang cekung. Jika kalian melihat kombinasi dari gejala-gejala ini, jangan tunggu lagi. Lupakan semua janji atau pekerjaan. Prioritas utama kalian adalah membawanya ke klinik hewan darurat secepat mungkin. Ini adalah situasi hidup atau mati. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pemilik kucing adalah menganggap enteng gejala muntah. Pikiran pertama yang muncul di kepala kita adalah, pasti cuman hairball. Memang benar, kucing sering muntah karena hairball, dan itu biasanya bukan masalah besar. Tapi, ada perbedaan penting yang harus kita ketahui. Muntah karena hairball biasanya terjadi sesekali, dan setelah memuntahkan gumpalan bulu itu, kucing akan kembali normal, makan dan bermain seperti biasa. Sebaliknya, muntah karena obstruksi usus bersifat persisten dan progresif. Kucing akan terus-menerus muntah, tidak bisa menahan makanan atau air, dan kondisinya akan terus menurun. Dia akan menjadi semakin lesu dan sakit. Menganggapnya sebagai hairball dan memberinya obat pencahar atau pasta hairball tidak akan membantu sama sekali, bahkan bisa memperburuk keadaan. Jadi, jika kucing kalian muntah berulang kali dan menunjukkan tanda-tanda sakit lainnya, jangan pernah berasumsi itu hanya hairball. Lebih baik periksakan ke dokter hewan dan ternyata salah, daripada mengabaikannya dan menyesal kemudian. Ini adalah pengumuman layanan masyarakat paling penting dalam video ini, jadi tolong dengarkan. Baik-baik.
Jika, dan saya ulangi, jika kalian melihat ada seutas benang yang menjulur keluar dari mulut kucing atau dari anusnya, jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah sekali-kali mencoba menariknya. Saya tahu, refleks pertama kita adalah ingin membantu mengeluarkannya. Tapi ini adalah hal terburuk yang bisa kalian lakukan. Ingat, kita tidak tahu seberapa panjang benang itu di dalam, atau di mana ujung lainnya tersangkut. Jika kalian menarik benang itu, sementara ujung lainnya terjangkar di suatu tempat di dalam usus, kalian pada dasarnya sedang menarik gergaji kawat melalui organ dalamnya. Kalian bisa menyebabkan robekan usus yang parah dan pendarahan internal dalam hitungan detik. Ini bisa mengubah situasi yang mungkin masih bisa ditangani menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, apa yang harus dilakukan? Gunting benang yang menjulur itu, sisakan beberapa senti agar tidak masuk kembali. Lalu segera bawa kucing kalian ke dokter hewan, biarkan para profesional yang menanganinya. Saat kalian tiba di klinik hewan dengan panik, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertama, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Mereka akan memeriksa di bawah lidah kucing, karena ini adalah salah satu tempat paling umum benang tersangkut. Mereka akan meraba perutnya dengan hati-hati untuk merasakan adanya rasa sakit atau penebalan pada usus. Selanjutnya, kemungkinan besar mereka akan merekomendasikan pemeriksaan pencitraan. Röntgen atau X-ray bisa membantu, tetapi benang itu sendiri seringkali tidak terlihat di hasil röntgen karena tidak cukup padat. Namun, röntgen bisa menunjukkan tanda-tanda sekunder seperti adanya gas yang terperangkap dalam pola yang tidak normal. Alat diagnostik terbaik untuk kasus ini biasanya adalah USG atau ultrasonografi. Dengan USG, dokter hewan yang berpengalaman bisa melihat langsung usus yang berkerut dan menumpuk seperti akordeon, atau bahkan melihat cairan di dalam perut yang menandakan sudah terjadi kebocoran. Diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah diagnosis obstruksi usus karena benda asing linear ditegakkan, sayangnya hampir tidak ada pilihan lain. Satu-satunya solusi yang efektif adalah operasi. Tidak ada obat atau ramuan ajaib yang bisa membuat benang itu menghilang. Operasi ini disebut laparotomi eksplorasi. Dokter bedah akan membuat sayatan di perut kucing untuk bisa melihat dan mengakses seluruh organ perutnya. Kemudian, mereka akan dengan sangat hati-hati memeriksa seluruh panjang usus untuk menemukan benang tersebut dan titik jangkarnya. Mereka mungkin perlu membuat beberapa sayatan kecil di sepanjang usus, enterotomi, untuk bisa memotong benang menjadi beberapa bagian dan mengeluarkannya dengan aman. Jika ada bagian usus yang sudah terlalu rusak atau mati karena terpotong suplai darahnya, bagian itu harus diangkat dan ujung-ujung usus yang sehat disambungkan kembali, reseksi dan anastomosis. Ini adalah operasi besar, rumit, dan tentu saja sangat mahal. Biayanya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung tingkat keparahan kasusnya. Mimpi buruk tidak berakhir saat operasi selesai. Proses pemulihan setelah operasi usus sangat panjang dan penuh tantangan. Kucing kalian harus dirawat inap di klinik selama beberapa hari untuk pemantauan intensif. Mereka akan dipasangi infus untuk cairan dan obat-obatan, termasuk antibiotik kuat untuk melawan infeksi dan obat pereda nyeri. Setelah diizinkan pulang, tugas berat kalian sebagai perawat pun dimulai. Si Anabul harus memakai corong penderitaan atau e-collar untuk mencegahnya menjilati luka jahitan. Kalian harus memberinya berbagai macam obat sesuai jadwal yang ketat. Dia juga harus makan diet khusus yang sangat mudah dicerna selama beberapa minggu. Aktivitasnya harus sangat dibatasi, tidak boleh melompat atau berlari, yang mana ini adalah tantangan besar bagi kucing. Kalian harus terus memantau nafsu makannya, tingkat energinya, dan tentu saja kondisi litter box-nya. Proses ini sangat menegangkan, baik bagi kucing maupun bagi pemiliknya. Inilah alasan mengapa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Sekarang, bagian terpenting. Bagaimana cara mencegah tragedi ini terjadi? Jawabannya adalah dengan menjadi detektif di rumah kalian sendiri. Kita harus mulai melihat rumah kita dari sudut pandang kucing yang penasaran. Sumber bahaya tidak hanya benang wol. Mari kita mulai dari kamar mandi dan kamar tidur. Benang gigi atau dental floss. Setelah dipakai, segera buang ke tempat sampah yang tertutup rapat. Kucing sangat tertarik pada baunya. Lalu, benang jahit. Jika kalian suka menjahit, pastikan semua peralatan jahit, termasuk jarum dan benang,
disimpan dalam wadah yang aman dan terkunci. Jangan pernah meninggalkan proyek jahitan kalian tanpa pengawasan. Karet rambut dan ikat rambut. Ini adalah mainan favorit banyak kucing, tapi sangat berbahaya jika tertelan. Simpan semua ikat rambut kalian di dalam laci atau wadah tertutup. Dan yang terakhir, hiasan Natal. Tinsel atau hiasan berkilauan yang panjang itu adalah magnet bagi kucing dan salah satu penyebab obstruksi paling umum selama musim liburan. Mari kita lanjutkan tur investigasi kita ke bagian rumah lainnya. Dapur. Tali yang digunakan untuk mengikat daging panggang atau ayam. Setelah selesai memasak, pastikan tali itu langsung dibuang ke tempat sampah di luar rumah. Baunya yang lezat membuatnya sangat menarik bagi kucing. Ruang tamu. Perhatikan tali pada kerai jendela atau tirai. Kucing suka sekali memainkannya. Jika talinya terlalu panjang, ikat atau gulung agar tidak menjuntai dan mudah dijangkau. Pakaian. Tali serut pada hoodie, celana olahraga, atau kantong belanja. Jangan biarkan pakaian seperti ini tergeletak di lantai. Kucing bisa mengunyah dan menelan talinya. Kantong teh. Beberapa merek kantong teh memiliki tali yang cukup panjang. Jangan biarkan kantong teh bekas tergeletak di meja. Bahkan mainan kucing itu sendiri bisa berbahaya. Periksa mainan mereka secara teratur. Jika ada mainan yang mulai rusak dan benangnya terlepas, segera buang dan ganti dengan yang baru. Kuncinya adalah kewaspadaan. Setelah menyingkirkan semua benda berbahaya, tentu saja kita tetap harus menyediakan sarana bermain untuk si Anabul agar mereka tidak stres dan bosan. Untungnya, ada banyak sekali alternatif mainan yang jauh lebih aman. Pertama, mainan pancing atau one toys. Ini adalah mainan yang bagus untuk menstimulasi insting berburu mereka. Tapi dengan satu aturan emas, mainan ini hanya untuk sesi bermain yang diawasi. Setelah selesai, simpan di tempat yang tidak bisa dijangkau kucing. Kedua, bola. Bola pingpong, bola kerincingan, atau bola kain yang tidak mudah hancur. Pastikan ukurannya cukup besar agar tidak bisa tertelan. Ketiga, mainan tendang atau kicker toys yang diisi catnip. Kucing suka sekali memeluk dan menendang mainan ini. Keempat, puzzle feeder atau mainan interaktif yang mengeluarkan camilan. Ini bagus untuk melatih otak mereka. Terakhir, laser pointer. Banyak kucing menyukainya, tapi pastikan kalian mengakhir sesi bermain dengan memberikan mereka mainan fisik yang bisa ditangkap, agar mereka tidak frustrasi. Jika ada satu pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari semua ini, itu adalah aturan main yang diawasi. Ini tidak berarti kalian tidak boleh lagi menggunakan mainan pancing atau mainan lain yang memiliki tali. Mainan seperti ini sangat bagus untuk membangun ikatan antara kalian dan kucing, serta untuk memberikan mereka latihan fisik dan mental yang mereka butuhkan. Kuncinya adalah kata diawasi. Artinya, kalian bermain bersama mereka. Kalian yang memegang mainan itu, kalian yang mengontrol permainannya. Sesi bermain ini adalah waktu berkualitas kalian berdua. Dan ketika sesi bermain sudah selesai, atau ketika kalian harus meninggalkan ruangan, mainan itu harus ikut pergi bersama kalian. Simpan di dalam lemari, laci, atau kotak yang tidak bisa dibuka oleh cakar-cakar mungil yang penuh rasa ingin tahu itu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah meninggalkan mainan bertali tergeletak begitu saja. Dengan menerapkan aturan sederhana ini, kalian bisa memberikan semua kesenangan berburu tanpa risiko yang mematikan. Jadi, teman-teman, sekarang kalian tahu bahwa di balik seutas benang yang tampak sepele, tersimpan potensi bahaya yang luar biasa. Ini bukan untuk membuat kalian paranoid, tapi untuk membuat kita semua menjadi pemilik yang lebih waspada dan bertanggung jawab. Kucing kita mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada kita. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk bermain dan menjelajah, bebas dari ancaman yang tidak mereka pahami. Ingatlah, mereka mungkin adalah bos di rumah, tapi kita adalah penjaga mereka. Meskipun kadang mereka suka mencakar sofa baru atau membangunkan kita jam 3 pagi hanya untuk minta makan, kita sangat mencintai makhluk-makhluk agung yang angkuh ini, kan? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata kalian, tolong berikan jempol ke atas dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya untuk kesejahteraan Anabul kalian. Bagikan video ini kepada semua teman kalian yang juga punya kucing, karena informasi ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa.
Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, sebagai penutup, coba ceritakan di kolom komentar, apa benda paling aneh yang pernah dimainkan atau hampir dimakan oleh kucing kalian?